wabarakatuh. Dengan saya Nurul Alwaisdin. Pada video kali ini dilanjutkan kembali mengenai pembahasan Android Studio. Kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai layout. Kalau video sebelumnya pembahasannya mengenai layers pada pengenalan aplikasi Android, maka kali ini akan dibahas mengenai layout pada Android Studio. Yang pertama, buka aplikasi Android, lalu ke resource, lalu pilih layout. Connectivity. Di dalam layout, secara default sudah dibuat activity main XML-nya. XML layout ini digunakan untuk mendesain aplikasi yang akan dibuat. Jadi, sebelum masuk pada desain saya akan memperkenalkan dulu fitur-fitur yang ada di desain layout. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yaitu di sini ada text, button, widget, layout, sampai ke legasi. Nanti ini akan digunakan saat dibutuhkan, maka akan digunakan. Lalu di sini ada switch pada desain. Bisa ditampilkan dalam blueprint, bisa juga ditampilkan kodenya seperti ini. Tapi balik ke desain awal. Lalu untuk melihat desain kita dalam bentuk portrait, di sini untuk melihat desain bisa dalam bentuk portrait dan landscape. Jadi jika sudah membuat aplikasi, sebelum menjalankannya itu kita lihat preview dulu, bisa dijalankan ke keduanya atau tidak. Kalau dalam bentuk portrait bisa, atau dalam bentuk landscape itu bisa atau tidak. Jangan sampai hanya bisa dalam bentuk portrait tapi dalam bentuk landscape-nya tidak bisa. Lalu di sini ada pixel yang ingin ditampilkan, bisa memilih pixel. Ukuran pixel di sini mau menggunakan pixel yang mana sesuai dengan kriteria HP. Lalu di sini itu APA preview Android versi berapa, bisa lihat di sini. Lalu di sini bisa menggunakan dalam mode apa, bisa dalam mode night, terang atau gelap. Lalu di sini ada kode, split, dan desain. Nah, di dalam kode ini hanya akan ditampilkan kode. Lalu di dalam split ini ada tampilan kode dan desainnya. Lalu di sini hanya ada desain. Lalu di sini ada bagian atribut. Masing-masing objek yang akan ditambahkan ke dalam sini mempunyai atribut, mulai dari atribut ID. Kalau misal dalam HTML ada atribut name, kalau di Android Studio ada atribut ID. Terus masing-masing objek
objek harus memiliki ID yang unik. Tidak boleh ada ID yang sama begitu. Lalu di sini ada layout. Jadi setiap objek itu punya white dan height. Jadi ada layout white dan layout height yang harus diisi. Di sini di white dan height ini ada dua yang bisa dipakai, yaitu yang pertama ada match parent. Match parent ini artinya full secara white. Jadi full secara white atau lebarnya full. Lalu di sini untuk wrap content lebarnya hanya ini. Wrap content-nya lebarnya hanya menyesuaikan objek saja. Jadi lebarnya hanya menyesuaikan objek. Misal seperti ini. Wrap content. Wrap content ini membungkus dari selamat belajar Android Studio. Jika diganti wrap content ini membungkus selamat belajar Android ini. Jika diganti dengan match content, maka lebarnya akan full layar seperti ini. Begitu juga dengan ini layout height. Maka yang height jika diatur match parent, height juga menyesuaikan, jadi banyak sekali menyesuaikan seperti ini. Dia akan lari tinggal di ujung atas. Jadi ada banyak sekali fitur-fitur atau atribut dari sebuah objek dengan masing-masing objeknya beda-beda. Berikutnya di sini ada komponen tree. Jadi komponen tree ini berisi objek-objek yang sudah kita tambahkan ke dalam desain aplikasi kita. Nah, ini. Jadi misalnya seperti ini. Sekarang kita punya namanya constraint layout yang ada di luar kotak ini, luar kotak besar ini, dan di dalamnya ada text view. Jadi ada dua objek, ada constraint layout dan text view. Ini juga ketika kita lihat dari sisi kode sama demikian. Di luarnya ada constraint layout dan di dalamnya ada text view. Seperti itu. Lalu jadi untuk video kali ini difokuskan untuk mendesain menggunakan mode desain. Untuk mode kode nanti di video berikutnya. Jadi video kali ini difokuskan untuk desain dengan mode desain. Lalu tahap pertama di sini bagian layout. Jadi setiap tampilan aplikasi itu selalu dibungkus dengan namanya layout. Nah, layout ini ada beberapa alat yang bisa digunakan, yaitu ada constraint layout, linear layout,
linear layout ada yang horizontal dan vertikal, ada frame layout, tabel layout, tabel row, sama di bagian sini ada grid layout, relative layout, dan grid view. Nah, secara default menggunakan layout yang namanya constraint layout, di mana jika belum ada constraint itu menggunakan relative layout. Jadi dulu belum ada constraint layout sehingga masih menggunakan relative layout. Sehingga pada tahun 2017 Android secara default menggunakan default constraint. Keunggulan dari default constraint layout sendiri itu bisa membuat tampilan aplikasi menjadi responsif. Contohnya misal sebentar. Misalnya saya tambahkan text view. Jadi tambahkan text view. Ini kalau kita lihat dalam bentuk portrait, ya bagus-bagus saja. Ketika kita ubah ke dalam bentuk landscape, maka tampilannya akan seperti ini, tidak beraturan. Jadi maka dari itu harus digunakan constraint agar kita buat menjadi responsif. Agar tidak berantakan, bisa dilihat bagian ini. Selamat belajar Android Studio. Ada 4 sudut. 1, 2, 3, 4. 4 sudut berwarna biru. Artinya text view yang ini sudah berkaitan sehingga mau diubah dalam bentuk landscape, maka selama belajar Android ini akan selalu tinggal di tengah. Begitupun ketika diubah ke pixel berapapun, ya selama belajar Android ini akan selalu berada di tengah, karena posisi yang di set pertama selalu di tengah. Soal tengah seperti itu. Kembali ke main. Lalu sekarang saya mau text view ini selalu berada di atas selamat belajar Android Studio. Maka saya kaitkan ini ke atas itu. Lalu ini dikaitkan di selamat belajar Android. Lalu maka akan seperti ini. Jadi ini itu pengait. Saya isi dalam nilainya saya kasih memang sudah 0 agar sama. Lalu ketika diubah ke dalam bentuk landscape, maka ini akan selalu di tengah. Tapi karena ini baru di setting secara vertikal, maka jadinya seperti itu. Jadi kita setting juga secara horizontal. Kita kaitkan di sini. Lalu ini dikaitkan ke sini.
maka akan selalu berada di tengah sini, walaupun dalam posisi landscape pun dia akan selalu berada di tengah sejajar dengan Selamat Belajar Android Studio. Mau dalam pixel berapapun, akan selalu berada di tengah bersama sejajar dengan Selamat Belajar Android Studio. Lalu kembali ke 5 inch. Lalu cara berikutnya tuh bisa menggunakan mengunci posisinya. Misal mengunci sudut kanan ini ke sini, kaitkan ke belajar Android. Lalu dari kiri pun dikaitkan ke maka ini tuh sudah terkunci. Jadi walaupun disorong ke sana, batasnya cuma sampai sini karena sudah terkunci. Walaupun disorong ke sini, batasnya cuma sampai sini karena sudah terkunci posisi teks. Ini tidak bisa dilewati oleh pengaitnya. Jadi cuma bisa seperti ini. Jadi walaupun diubah dalam bentuk landscape pun tetap sama, dalam ubah pixelnya pun tetap sama seperti itu. Lalu kembali lagi. Lalu untuk ini juga bisa dikaitkan ke bawah sini. Berikutnya ini dikaitkan ini sini. Nah, untuk horizontalnya bisa kita kaitkan menguncinya saja. Jadi sudah sama seperti ini, teks video yang pertama dan yang kedua sudah terkait. Maka ketika dalam bentuk landscape pun tetap berada di tengah, tidak ada miring kiri miring kanan karena sudah dikaitkan. Mau diubah dalam bentuk pixel apapun, pixel berapapun, tetap akan berada di tengah di posisi yang benar. Saya kira begitu dari penjelasan mengenai layout pada Android Studio. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.